Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wala bi sholli sadri wa sili amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati selaku dosen pengapu pada kuliah praktik kehidupan jurusan manajemen dakwah, yakni Bapak Yuski, serta yang saya hormati segenap teman-teman seperjuangan angkatan jurusan manajemen dakwah itu sendiri. Nah, selawat serta alhamdulillahirrahmanirrahim, saya panjatkan puji syukur terhadap Allah Billahi Rabbi, yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehat dan kenikmatan rezeki dan kenikmatan yang lainnya yang tidak dapat kita hitung. Serta sholawat serta salam kita lakukan terhadap Nabiullah Muhammad yang telah memberikan jasa yang begitu besar, karena berkat beliaulah kita berada di maupun ada di agama Islam yang insyaallah menjadi agama yang emang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai tema kali ini saya menukil maupun mereferensi atas dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah. Di sana dijelaskan bahwasanya salah satu sifat atau salah satu ciri seseorang itu dekat dengan Tuhan, yakni seseorang tersebut mempunyai sifat ma'rifatillah. Nah, akan tetapi Ibnu Athaillah menjelaskan lagi, seseorang tersebut mencapai sifat ma'rifatillah itu ada 3 yang harus dilalui, 3 perkara. Yang pertama yakni menghindari sesuatu yang kurang bermanfaat. Jadi menganalogikannya seperti ini. Kita melakukan suatu trip maupun perjalanan, misal refreshing lah katakanlah, tapi kita keliru niat atau sebaliknya malah nggak niat sama sekali. Nah, demikian ini yang kita dapat hanyalah ya, yang pertama duit kita keluarkan, terus yang kedua tenaga kita kuras, maka yang didapat ya bukan sebuah nilai, malah kerugian, baik itu sifatnya jasmani maupun rohani. Nah, itu beda lagi kalau kita emang niat, istilah katanya itu kita ingin melihat kebesaran Allah dari suatu tempat lain. Nah, itu bisa beda lagi dengan yang dari awal tadi yang tidak niat sama sekali. Itu ada nilai di mana kita bisa menyaksikan kekuasaan Allah, dan itu bisa dibilang bisa masuk dalam artian ibadah ya. Nah, saya ngambil ini dipertegas lagi ada pada kitab Arba'un Nawawi, yakni salah satu hadisnya dalam kitab tersebut berbunyi ma yaribuka ila ma yaribuka hadisun hasanun shahihun rawahu Tirmidzi. Hadis ini baik dan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi langsung, bahwasanya ma yaribuka ila ma yaribuka. Jadi hindarilah sesuatu yang emang meragukanmu, jadi membuat kamu ragu. Nah, beralih terhadap sesuatu yang emang itu pasti buat kamu. Jadi buanglah keraguan, beralihlah kepada kepastian. Nah, salah satu dari sifat yang emang kurang bermanfaat, yakni timbullah rasa keraguan dari diri kita sendiri. Nah, maka dari itu kita menghindari hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang disampaikan Ibnu Athaillah yang kedua adalah
jangan marah. Sama halnya yang pernah Rasulullah sampaikan terhadap sahabatnya, bahwasanya sahabat tersebut bertanya terhadap Rasulullah, ya Rasul, amalan apa yang bagus diperbuat oleh saya? Rasulullah menjawab, la takdob. Apalagi ya Rasul? La takdob. Terus la takdob. Ini sudah jelas bahwasanya kita itu ditekankan sebagai umat yang harus bersabar, jangan menggunakan emosi, jangan menggunakan ego, karena itu membuat lingkungan, terutama lingkungan di sekitar kita tidak harmonis. Nah, terus yang terakhir Ibnu Athaillah berpesan bahwasanya yakni kita harus melawan hawa nafsu. Nah, Rasulullah sendiri menjelaskan lagi bahwasanya musuh terbesar umat saya adalah bukan setan, tapi melawankan hawa nafsu kita sendiri. Karena adanya hawa nafsu, kita ingin ini, ingin itu, dan ingin yang berlebihan sampai. Nah, maka dari itu buat teman-teman sebagai umat Rasulullah tentunya kita ya harus melakukan maupun menjalankan segala perintah yang emang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin sekian kultum dari saya mengenai sifat ma'rifatillah, yakni sifat di mana kita itu sudah merasa dekat dengan Tuhan. Nah, itu dijelaskan dalam kitab Al-Hikam kalau emang teman-teman ingin lebih jelasnya. Yakni dan yang pengarangnya Ibnu Athaillah tadi, saya ulangi. Jadi ada 3 hal yang kita bisa mendapatkan sifat ma'rifatillah, yakni yang pertama adalah menghindari sesuatu yang emang kurang bermanfaat. Yang kedua yakni jangan marah, maksudnya ya kita itu dilarang menggunakan jangan marah, jadi kita harus berpikir 2 kali dan sabar. Terus yang terakhir yakni adalah melawan hawa nafsu itu sendiri. Nah, sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.